kebebasan berpikir dalam pemerintahannya. Kira-kira gimana, Bung? Itu retorikanya begitu. Tapi saya masih dihalangi di banyak institusi itu. Jadi tidak ada official statement untuk melarang berpikir, tetapi rektornya ditelepon. Kan itu kan. Berapa kali acara saya dibatalkan. Saya udah mengajar di Mahkamah Agung, saya mengajar di Mahkamah Agung, saya mengajar di mana-mana itu. Nggak ada soal. Tetapi begitu terlihat bahwa 2 hari yang lalu misalnya saya menghujat pemerintah, batal semua undangan lagi. Jadi ada yang kita sebut sebagai invisible hand, sesuatu yang diterorkan tanpa data. Itu ajaibnya negeri ini. Kita mengerti bahwa hari-hari ini beredar semacam isu akan terus gelombang aksi mahasiswa. Diputuskan oleh BEM seluruh Indonesia. Tadi pagi mestinya saya ada di Universitas Indonesia untuk kasih pidato, diundang kemana-mana tuh. Tapi saya bilang saya mau ke Samarinda tuh. Dan mereka menganggap bahwa tidak ada bedanya memberi pidato di UI dan di Samarinda. Pada akhirnya nggak ada bedanya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa setiap ucapan yang memungkinkan terjadinya lompatan pikiran artinya tadinya yang dituntut mahasiswa hanya adili Jokowi. Poster itu beredar dan kita makin lama makin banyak, artinya tidak ada larangan. Tapi kemudian gara-gara pidato Pak Prabowo, akhirnya mahasiswa menemukan kristalnya. Oh, nggak ada bedanya antara adili Jokowi dan adili Prabowo. Akhirnya di situ tumpuannya. Kita melihat nanti sore satu Indonesia sampai 17, 18, 19 akan ada demo. Kita melihat berapa banyak rektor yang mengancam mahasiswanya untuk tidak boleh demo lagi. Itu aja ukurannya. Sambil kita mengukur, kita ingin pastikan bahwa ide untuk menghasilkan Indonesia berpikir akhirnya tidak bisa lagi kita andalkan pada Presiden Prabowo. Kan Prabowo akhirnya bilang bahwa dia memang dibesarkan oleh Jokowi. Prabowo menganggap guru politiknya adalah Jokowi. Artinya semua ilmu yang ada yang diajaran di Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Politik, Ekonomi segala macam itu tidak ada gunanya. Padahal Presiden mesti berguru pada rakyat. Itu intinya. Hidup rakyat, bukan hidup Jokowi. Kan begini persepsinya tuh. Jadi terlihat ada perubahan di dalam mental Presiden. Dan itu yang diolok-olok sekarang di semua media massa. Anda lihat meme, satire itu. Sekarang pertanyaannya, kalau titik didih ini memanjang sampai kira-kira bulan Juni, ketika APBN mulai dioperasionalkan dan ternyata tidak mampu tadi untuk memenuhi target yang dibuat tadi oleh Pak Diki, apa yang akan terjadi? Chaos. Kalau terjadi chaos, siapa yang mesti disalahkan? Prabowo kehilangan hak untuk menyalahkan Jokowi karena dia udah puji-puji. Jadi kita hitung sebenarnya dari sekarang, ekonomi 8% pasti tidak tercapai. Karena pertanyaannya 8% itu mau dipush dengan mesin ekonomi apa? Kalaupun dia bisa 8%, pertanyaannya dari pertumbuhan 8% berapa persen ecological footprint? Berapa persen kerusakan lingkungan? Dan itu mesti dipertanggungjawabkan pada dunia. Jadi tetap kita akan bicara di dalam kapasitas akademis di sini. Kita akan ulas, walaupun saya kasih hujatan, tapi tetap kita mau lihat logika ekonomi maupun logika politik akan crossfire nanti kira-kira bulan Juni. Jadi kita mesti mampu bikin prediksi bahwa pasti akan ada kekacauan. Dan di dalam keadaan kekacauan kita khawatirkan posisi dari mereka yang memegang alat-alat kekerasan, polisi, tentara,
Apa yang akan dilakukan? Nah, ini satu keadaan yang boleh kita sebut titik baliknya tidak bisa lagi dipertahankan karena Prabowo terlontar pikirannya hidup Jokowi, dan itu membuat marah semua orang. Lain kalau Jokowi ada di dalam kondisi dia jadi negarawan, ya oke. Tapi Jokowi sekarang ada dalam kondisi untuk kasak-kusuk politik. Kan etika itu yang tidak dimengerti oleh Presiden Prabowo. Dalam keadaan Jokowi masih jadi binatang politik dalam pengertian Aristo, dia mengucapkan pujian berlebihan, para psikiater mulai lakukan riset. Kalau begitu isi kepala dari Presiden Prabowo seperti apa tuh? Kegamangan psikologinya apa? Ada apa sebetulnya sehingga dia mesti memuji berlebihan? Nah, kontras-kontras ini yang mesti kita perhatikan, karena politik itu bisa dilihat dalam berbagai macam perspektif. Perspektif ekonomi tentu, begitu ekonomi turun, maka reaksi publik terhadap hak dasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga tuntutannya akan meningkat. Begitu terucap sesuatu yang memuji berlebihan, itu artinya orang akan anggap bahwa di Indonesia belum ada demokrasi, yang ada feudalisme atau proto-otoritarianisme. Tapi lebih penting adalah kita membaca bagaimana, coba kita konstruksikan hari ini ya. Prabowo pasti memantau perkembangan isu di sosial media. Dia belum bereaksi. Hari ini akan ada gerakan dan mulai besok akumulasi akan terjadi. Berarti kita akan dengar lagi bagaimana istana mengulas isu ini lalu dipublikasikan dengan menguasai headline koran-koran besar. Tapi itu nggak mungkin lagi dilakukan, karena setiap WA group punya hak untuk memamerkan kekecewaan mereka melalui meme-meme tadi yang buruk-buruk itu. Ini yang saya anggap sebagai, kalau kita di universitas kita menganalisis keadaan sosial dan mulai menduga, lakukan guesstimasi, guessing and estimation, menduga sambil mengukur berapa lama daya tahan moral, daya tahan mental dari partai-partai ini. Saya berhitung bahwa tidak mungkin Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pidato Jokowi, pidato Prabowo. Tidak mungkin Yusuf Kala menyetujui. Tidak mungkin Nasdem menyetujui. Jadi kita mesti duga dengan kuat ada keretakan di dalam rejim hari ini. Anda bisa bayangkan begitu Prabowo pidato hidup Jokowi, semua WA grup itu bereaksi. Apa yang terjadi sekarang? Data yang saya miliki, setelah pidato Pak Prabowo, 60 juta negative impression beredar di sosial media. 60 juta negatif, artinya 60 juta ini gini. Itu tanda pertama bahwa yang dibuat oleh Kompas nggak ada artinya lagi. Coba Kompas per hari ini bikin survei dengan berbasis pada pidato Jokowi, Prabowo. Walaupun mak-mak udah dapat, tetapi begitu nama Jokowi dimunculkan sebagai tokoh, lenyap semua penghargaan pada beliau.